Tetapi sayangnya saudara-saudara, di dalam hidup selalu ada godaan bahwa kita membangun identitas kita berdasarkan sesuatu yang lain. Dalam catatan Injil nih, ketika Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, godaan pertama datang dari iblis yang berkata, ubahkanlah batu menjadi roti. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian perform gitu, apalagi diprovokasi dengan kalimat, jika engkau anak Allah, loh aku ini anak Allah loh, ubahkan batu menjadi roti. Tuhan Yesus enggak menanggapi itu kok saudara-saudara. Tuhan Yesus padahal kan juga bisa bersabda, jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti juga bisa. Saingannya rawon setan, roti iblis. Tapi kan Tuhan Yesus tidak mau membangun identitas dirinya berdasarkan performanya kan. Melayani tantangan iblis untuk membangun jati diri, identitas diri berdasarkan performa. Sebab kalau ini Tuhan Yesus lakukan, suatu saat ketika orang mengolok-olok di atas kayu salib, jika engkau anak Allah turun, dia bisa merasa hidupnya gagal, tak bertujuan. Jadi Tuhan Yesus menolak untuk membangun identitasnya berdasarkan pada apa yang dia lakukan. Godaan kedua adalah terjun. Hubungan bait Allah itu 70-80 meter. Dan ketika ada orang terjun ke bawah, itu terjadi saat ini, lalu semua orang pasti akan bilang mati dia, mati dia, mati dia. Sebagian kalau terjadi zaman now akan tutup mata tapi HP-nya nyala. Ini layak dikontenkan ini. Dan ternyata ketika sampai ke tanah bukan suara brek, tapi keheningan dan kemudian suara tepuk tangan. Orang akan berkata, keren, gila, jatuh dari 80 meter nggak mati, ulangi sekali lagi dong, saya belum bikin kontennya nih. Gitu. Orang akan tepuk tangan. Anda tahu Yesus menolak godaan itu. Godaan untuk apa sih? Godaan untuk membangun identitas diri berdasarkan apa yang orang lain apresiasi. Apa yang ditepuk tangani orang lain. Godaan untuk membangun dasar hidup berdasarkan apa yang dikatakan orang. Sebab kalau Yesus membangun identitasnya berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang dirinya, di atas salib itu dia dihujat. Dan Yesus tidak membangun identitasnya berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Juga ketika iblis menawarkan sembah satu kali semuanya ini jadi milikmu. Tuhan Yesus enggak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau membangun identitasnya berdasarkan apa yang dia miliki. Anda lihat saudara-saudara ya, apa yang Anda bisa lakukan, prestasi hidup. Apa kata orang, reputasi. Apa yang Anda miliki. Ketika itu menjadi fondasi kehidupan Anda, rapuh. Dalam sekejap, reputasi Anda bisa hancur berantakan ketika anak Anda menghajar anak orang lain. Dan harta Anda pun bisa disita. Dan Anda nggak bisa apa-apa selain mengundurkan diri kan. Lalu Yesus membangun identitas dirinya berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dikatakan Bapaknya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kita membangun dasar identitas hidup kita berdasarkan apa? Bahwa selagi kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Berdasarkan Injil. Kabar baik itu, anugerah Allah yang menyelamatkan itu.